hari ini akan belajar tentang ciri-ciri khusus pada makhluk hidup yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ciri-ciri khusus makhluk hidup itu diberikan oleh Tuhan untuk supaya makhluk hidup itu bisa bertahan di bumi ini dan kemudian berkembang biak. Pertama kita akan mempelajari ciri-ciri khusus pada hewan. Pada pembahasan ini kita hanya mengkhususkan pada 4 hewan saja. Yang pertama itu kelelawar. Ya, jadi kelelawar itu merupakan makhluk yang banyak beraktivitas di malam hari. Nah, karena aktivitasnya di malam hari, dia mempunyai kelebihan sendiri, dinamakan dengan sistem sonar. Nah, sistem sonar ini yang terlihat adalah suara yang dikeluarkan kelelawar, kemudian mengenai suatu objek, kemudian dipantulkan lagi ke kelelawar. Jadi kelelawar itu mengetahui bahwa ada sesuatu di hadapannya. Walaupun sebenarnya kelelawar tidak tahu pasti apakah itu serangga atau kayu atau apa. Jadi terkadang kelelawar itu mengetahui bahwasannya itu ada hewan buruannya setelah hewan itu bergerak. Kelebihan kedua yang dimiliki kelelawar ini karena dia sebagai mamalia, dia mempunyai selaput tipis yang seperti kulit yang terdapat di antara tangannya yang kemudian difungsikan menjadi sayap. Khusus untuk kemampuan kelelawar ini mengirimkan suara kemudian menerimanya kembali sehingga mengetahui ada objek di depannya, itu merupakan ekolokasi istilahnya. Jadi kemampuan dia itu untuk mengetahui adanya suatu objek di hadapannya dengan cara mengeluarkan suara, kemudian mendengarkannya kembali, itu namanya dengan istilah ekolokasi. Nah, kemudian hewan yang kedua ada cicak. Seperti yang sering kita lihat, cicak merupakan hewan yang dapat merayap di dinding apa terpleset. Kelebihan cicak ini disebabkan karena adanya sistem perekat pada keempat kakinya. Sistem perekat ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Yang terjadi gambar ini ada alur-alurnya. Alur-alur ini yang kemudian membuat cicak dapat merayap di dinding. Hewan ketiga adalah bebek. Yang bebek itu yang akan kita bahas mengenai 3 ciri khususnya. Yang pertama pada paruhnya. Seperti yang kita ketahui, kita sering melihat bebek itu nyosor gitu di lumpur seperti kumur-kumur. Nah, sebenarnya dia mencari makan, tapi karena dia memiliki kelebihan tersendiri di paruhnya, lumpur yang disodoknya itu tidak ikut tertelan. Tapi yang tertelan hanya makan, sementara lumpur dan air itu tersaring dengan sistem paruhnya. Yang kedua, bebek itu memiliki kelenjar minyak, sehingga bebek itu tidak basah walaupun dia itu berendam di air. Kemudian kelebihan yang ketiga dari bebek ini adalah pada kakinya terdapat selaput di antara jari-jarinya, sehingga bebek ini dapat berjalan di atas tanah yang licin, kemudian dapat berenang dengan memanfaatkan selaput di antara jari-jari kaki. Kemudian hewan yang ketiga yang akan kita lihat ciri khususnya adalah unta. Unta juga di sini kita membahas 3 ciri khusus. Yang pertama, unta itu memiliki bulu mata yang memiliki sistem pengaitan. Jadi, walaupun ada banyak pasir yang berterbangan di udara, tapi itu tidak melukai mata dari unta. Debu-debu itu tersaring. Begitu juga pada hidungnya. Itu juga ditutupi oleh bulu-bulu panjang agar terlindung dari
debu dan pasir. Ciri khusus yang kedua adalah unta itu memiliki punuk. Nah, punuk itu yang tinggi nih sendiri. Nah, ada yang memiliki satu punuk, ada yang dua punuk ya. Punuk itu sebenarnya cadangan lemak, sehingga unta itu bisa bertahan tanpa makan bahkan sampai seminggu dan tanpa minum. Nanti sekali dia menemukan makanan dan minuman, dia akan makan dan minum sebanyak-banyaknya untuk menimbun lemak di tubuh. Yang ketiga itu adalah pada kakinya. Kakinya itu pertama itu memiliki kulit yang tebal. Nah, kemudian melebar ini supaya dia tidak masuk ke dalam pasir. Kemudian jarak antara kaki dengan perut itu jauh. Seperti di gambar ini. Ini supaya hawa panas yang terdapat di pasir itu tidak berpengaruh banyak terhadap tubuh unta. Berikutnya kita akan membahas ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan yang pertama akan kita bahas adalah kaktus. Kaktus itu punya daun yang kecil, bahkan berduri. Jadi kebanyakan fotosintesis itu malah pada batangnya yang hijau ini. Batang kaktus itu juga besar dan menggembung. Ini fungsinya untuk menyimpan cadangan air karena habitat asli dari kaktus ini adalah di daerah yang kering. Jadi dia menyimpan cadangan air. Kemudian sebenarnya juga seharusnya terlihat ya, ini tidak terlihat. Dia mempunyai akar-akar yang panjang, fungsinya untuk mencari air sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian tumbuhan kedua yang akan kita bahas adalah teratai. Teratai itu mempunyai daun yang lebar dan tipis. Ini fungsinya, ya, daun yang lebar dan tipis ini fungsinya untuk memperbesar proses penguapan, karena dia itu hidupnya di daerah yang banyak air. Jadi dia itu justru ingin banyak penguapan, berbeda dengan kaktus tadi. Kemudian batang teratai berongga. Nah, ini batangnya berongga, berfungsi sebagai jalan keluarnya udara. Jadi juga fungsinya ini juga supaya teratai itu terapung, karena ada udara di situ, jadi dia akan terapung. Akar teratai juga panjang sampai ke dasar sungai, kolam. Fungsinya apa? Supaya dia itu tidak terhempas atau hanyut ketika diserang oleh ombak. Tumbuhan yang terakhir yang kita bahas adalah kantong semar. Ini merupakan salah satu tanaman asli Indonesia ya. Kantong semar itu ya karena dia memiliki kantong ya, nama kantong semar. Nah, fungsi dari kantong semar ini adalah supaya serangga masuk ke dalam situ. Karena kantong semar ini biasanya hidup di daerah yang kurang nitrogen, jadi dia membuat nitrogen sendiri dengan cara menjebak serangga masuk, kemudian serangga itu mati dan diolah menjadi sumber nitrogennya sendiri. Nah, di dalam sini biasanya ada cairan efek sehingga begitu serangga itu masuk, dia tidak bisa untuk keluar lagi. Ya, cukup sekian yang bisa saya tampilkan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.